Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita bisa menjalani ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat wal afiah sampai pada akhirnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu beribadah dan dijauhkan dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fagir akan menjawab salah satu teman di YouTube yang menanyakan bagaimana menjual makanan di siang hari bulan Ramadan. Sebelumnya kami akan membahas dan menjelaskan bagaimana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak boleh kita saling tolong-menolong berbuat dosa maupun maksiat. Artinya apa? Ketika kita menjual makanan di siang hari bulan Ramadan secara keseluruhan, minimal kita sudah membantu mereka yang tidak berpuasa. Paham ya? Adapun orang sekarang yang tidak berpuasa, entah itu orang kafir atau orang yang uzur, yang memang diperbolehkan tidak berpuasa, bagaimana hukumnya kita menjual terhadap mereka-mereka? Ternyata menurut Al-Imam Nawawi, beliau berkata seperti ini, wal madhhab as-sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun wal aktsarun anna al-kuffar mukhatabuna bi furu'ish syar'i yahrumu alaihim al-harir kama yahrumu al-muslim. Menurut madhab, pendapat yang sahih yang kebanyakan ahli tahqiq dan mayoritas ulama berpendapat orang kufar itu juga kewajiban terhadap furu'-furu'nya syariat. Artinya orang kafir itu pada aslinya juga kekhitab kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji, termasuk berpuasa Ramadan. Lah kok bisa Kiai? Andai kata mereka mau masuk Islam itu kewajiban. Itu yang dimaksud orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'ish syar'i. Seperti itu. Makanya bagi orang kafir menurut mayoritas ulama, mereka orang kafir ini kain sutra, murni sutra kan haram bagi orang laki-laki. Seperti emas juga haram terhadap orang laki-laki. Yang halal terhadap perempuan. Ini laki-laki termasuk juga orang kafir. Nah, dia kan kafir. Andai kata dia masuk Islam, dia kewajiban. Artinya juga terkhitobin hukum Islam. Makanya mereka juga haram. Terus bukti, dalil bahwa orang kafir juga kekhitab dengan furuk-furuknya Islam, syariat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, faqala ta'ala illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Dalam Al-Qur'an fi jannati yatasaalun, berada di surga mereka bertanya-tanya tentang keadaan orang-orang kafir. Apa yang ditanyakan oleh ahli surga terhadap orang-orang kufar ketika kelak di hari kiamat? Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban mereka orang-orang kufar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka menjawab orang kufar di neraka, orang-orang kafir yang ada di neraka, kami semua ketika dunia tidak sholat dan kami tidak bersedekah, tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Nah, ini bukti bahwa orang kufar juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam neraka Sakor karena di dunia tidak sholat, padahal mereka kafir. Ini bukti dalil bahwa orang kufar juga kekhitab kewajiban melakukan furuk-furuknya syariat seperti sholat, puasa dan seterusnya. Terus dalam hasyiah syarah Manhajut Tullab juga dikatakan sedemikian. Wa min thamma afta Syekhuna Muhammad bin Syihab Ar-Ramli bi annahu yahrumu 'alal muslim ay yaski dhimmi fi ramadana bi'iwadin aw ghairihi li'anna fi dzalika i'anatun 'ala asyadihi. Menurut Al-Imam Ramli, haram hukumnya bagi seorang muslim memberi minuman terhadap kafir dhimmi. Memberi minuman terhadap kafir dhimmi, baik memberi tadi dengan ada upah, artinya membeli, menjual, orang Islam menjual terhadap orang kafir dhimmi, menjual makanan, minuman, atau diberi secara cuma-cuma. Karena apa diharamkan menurut Imam Ramli? Li'anna dzalik, karena pemberian tadi menolong, i'anah, menolong terhadap kemaksiatannya si dhimmi. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang kafir juga kewajiban secara furuk-furuknya syariat. Nah, ini orang kafir. Orang kafir saja yang jelas-jelas kafir diharamkan kita menjual terhadap mereka. Karena ini termasuk i'anah, menolong mereka untuk bermaksiat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bahwa kita wajib mengagungkan syiarnya Allah. Faqala ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiarnya Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Termasuk syiarnya Allah apa? Termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan. Semua umat Islam seluruh dunia pada bulan Ramadan mereka semua melakukan puasa Ramadan. Dan ini syiar. Makanya bagi orang yang punya udzur saja seperti orang musafir masalan, atau orang perempuan yang haid masalan, atau orang yang sakit, pokoknya orang yang punya udzur boleh tidak berpuasa. Mereka tidak boleh secara terang-terangan makan di depan umum. Tidak boleh. Meskipun mereka pada hukum aslinya boleh makan, tidak berpuasa. Bahkan ketika orang haid haram berpuasa hukumnya. Tapi dalam syariat tidak boleh menampakkan makan di keramaian. Karena ini termasuk yang tidak mengagungkan syiarnya Allah, yaitu bulan Ramadan. Dan terakhir, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan seperti ini. Waqad afta jama'atun min ahli ilmi biwujubi iglaqil mata'im fi nahari Ramadhanah. Wallahu a'lam. Segolongan orang-orang ahli ilmu, para ulama berfatwa wajib hukumnya menutup toko-toko makanan di siang bulan Ramadan. Walhasil dari kesimpulan ini, kami pribadi, hukumnya menjual makanan di siang hari bulan Ramadan haram, tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun sekalipun konsumennya dia orang kafir, tidak boleh, apalagi orang Islam. Apalagi jelas-jelas orang muslim, haram hukumnya. Ikhwani rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, ayo kita ikutin peraturan yang ada di Al-Qur'an, di hadis dan pendapatnya para ulama. Jangan kita ketakutan karena tidak berjualan di siang hari akan kehilangan omset dan seterusnya. Percaya Allah yang mengatur rezeki kita. Kalau kita ikut peraturan Allah, Allah akan gampangkan, Allah akan mudahkan segala urusan kita termasuk rezeki kita. Semoga ini jawaban bermanfaat dan bisa memberi kejelasan terhadap saudara-saudara kita dimanapun yang sampai ini masih berjualan di siang hari bulan Ramadan dan diberikan hidayah oleh Allah, terbuka hatinya, tergugah hatinya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.